Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga mengenai 7 prinsip manajemen mutu. Ini materinya sebenarnya sangat pendek, tapi ini karena merupakan materi yang sangat penting, maka saya jadikan dalam satu pertemuan. Baik, 7 prinsip manajemen mutu adalah: 1. Fokus organisasi pada pelanggan. 2. Kepemimpinan. 3. Keterlibatan anggota. 4. Pendekatan proses. 5. Peningkatan, improvement. 6. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta. 7. Manajemen hubungan. Baik, kalau kita urai, fokus organisasi pada pelanggan. Semua aktivitas, perencanaan, dan implementasi sistem manajemen mutu semata-mata untuk memuaskan pelanggan. Jadi hal yang utama dalam hal ini adalah kita harus mengetahui siapa pelanggan kita. Nah, pelanggan ini nanti kalau kita bahas bermacam-macam jenisnya ya. Ada pelanggan eksternal, ada pelanggan internal, dan seterusnya. Tapi intinya pelanggan ini bisa juga kita masukkan adalah pihak terkait, stakeholder, siapa aja yang berkaitan dengan kita, dan fokusnya tentunya adalah pelanggan utama kita. Kedua adalah kepemimpinan. Top manajemen berfungsi sebagai leader dalam mengawal implementasi sistem manajemen mutu, bahwa semua gerak organisasi selalu terkendali dalam satu komando. Ini juga yang penting. Satu komando ini adalah kita yang di bawah ini nggak ada ambiguitas, nggak bingung, nggak, biasanya selalu seperti itu ya. Ada direktur pemasaran atau direktur operasional, pasti ininya acuannya adalah efektivitas, tepat sasaran, yang penting target tercapai. Berbeda dengan direktur keuangan atau direktur SDM yang acuan utamanya adalah masalah efisiensi, bagaimana sumber daya bisa seoptimal mungkin dan pemborosan ditekan. Ini juga akan berbeda. Nah, top manajemen inilah yang bisa mengharmonisasikan dalam satu komando ya. Jadi kalau nggak ada top manajemen, maka sisi manajemen mutu sulit dilaksanakan. Baik, ini juga kepemimpinan juga intinya adalah berkaitan dengan uswatun hasanah ya, berkaitan dengan keteladanan yang baik. Ini berkaitan dengan teladan, nanti kepemimpinanlah yang menentukan kebijakan mutu, sasaran mutu, dan juga nanti membahas dalam tinjauan manajemen pada saat action diambil. Baik, yang ketiga adalah keterlibatan anggota. Semua elemen dalam organisasi terlibat dan peduli dalam implementasi sistem manajemen mutu sesuai fungsi kerjanya masing-masing. Jadi ini tentunya harus kita punya ininya ya, job desk, siapa mengerjakan apa, tanggung jawab dan wewenangnya bagaimana. Dan ini terlibat semua. Nggak ada kelompok kecil yang ini, tapi tergantung jenis organisasinya seperti apa. Tapi pada intinya adalah melibatkan anggota. Keempat adalah pendekatan proses. Kita sudah bahas kemarin ya, untuk yang bahas masalah sistem. Proses adalah jantung di suatu sistem. Aktivitas implementasi sistem manajemen mutu selalu mengikuti alur proses yang ada dalam organisasi. Tujuannya salah satunya adalah pemborosan, karena proses yang tidak perlu bisa dihindari. Dari proses itulah akan terlihat sebenarnya bahwa input atau niatnya sudah benar belum, dan juga outputnya, sasarannya tercapai atau tidak. Baik, kemudian kelima adalah peningkatan atau improvement. Organisasi yang sukses memiliki fokus terhadap peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Untuk ini ya semuanya harus terukur untuk di peningkatan ini. Kita harus punya sasaran dan terukur. Bagaimana kalau kita punya sasaran mingguan, maka hari kedua nih udah sampai mana nih sasaran tersebut, sudah sampai di mana posisinya ya. Jadi kita peningkatannya jelas.
Kemudian yang keenam adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Say by the fact. Setiap keputusan dalam implementasi sisi manajemen mutu selalu didasarkan pada fakta dan data. Tidak adanya data, bukti implementasi sama dengan tidak dilaksanakannya sisi manajemen mutu. Nanti ini kita berkaitan dengan bukti sisi manajemen mutu itu adalah pasti adanya informasi terdokumentasi. Adanya dokumen bukti bahwa suatu pekerjaan atau suatu target, suatu sasaran sudah tercapai. Maka tentunya harus ada dokumentasinya. Nah, ini kita say by the fact, ini juga sangat penting, ini berkaitan fakta, ini pasti harus ada datanya, bedakan dengan opini ya. Juga tentunya kita menjauhi saat ini adalah banyak sekali kita langsung kalau di medsos itu langsung kita kirim-kirim saja ya, nggak tahu ini hoax atau bukan ya, langsung dikirim. Nah, ini kalau kita prinsip manajemen mutu adalah memang harus selalu say by the fact, dan fact itu selalu berdasarkan data. Yang ketujuh adalah manajemen hubungan. Relationship management adalah untuk sukses yang berkelanjutan. Semua organisasi harus mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan. Ya, jadi ini ada relationship management, ini adalah networking termasuk silaturahmi. Baik, jadi kalau kita memperkaya itu adalah fokus organisasi pada pelanggan nih. Kalau kita buat contohnya, setiap orang pasti harus punya pelanggan. Kemudian dari kepemimpinan juga berkaitan keteladanan, penetapan kebijakan, sasaran mutu. Untuk keterlibatan anggota tentunya harus ada komunikasi dan musyawarah ya. Komunikasi yang komunikatif ya, komunikasi yang benar-benar tepat guna. Kemudian ada pendekatan proses, ingat jantung suatu sistem tidak berorientasi ke hasil, tapi memang proses yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar, sesuai dengan persyaratan. Juga ada input niatnya yang penting juga, yang mendasari suatu proses. Kemudian nomor 5 adalah peningkatan improvement terukur sesuai sasaran. Nomor 6, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada data, bukan hoax dan opini. Nomor 7 adalah manajemen hubungan, networking, silaturahmi. Inilah 7 prinsip manajemen mutu. Silahkan Anda kembangkan ini menjadi suatu bahan paparan yang menarik dalam PowerPoint. Ada 7 slide dan bisa diberikan contohnya. Jadi sederhananya ya, setiap orang tentunya punya pelanggan, apalagi organisasi pasti punya pelanggan ya. Apa sih yang maksud pelanggan? Coba ingat waktu pertemuan pertama kita bahas, pelanggan adalah organisasi atau orang yang menerima produk atau jasa dari kita. Pemasok adalah organisasi atau orang yang menyediakan produk atau jasa dari kita. Jadi pelanggan di sini, kalau untuk Anda masing-masing, siapa pelanggan Anda? Bisa orang tua ya, jadi pelanggan kita, dia menerima jasa atau produk kita hasil kuliah kita. Bisa adik, kakak yang menerima jasa dari kita. Nggak semua pelanggan atau organisasi ini selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat komersil ya. Bisa-bisa juga yang bersifat non-komersil. Baik ini berkaitan dengan pelanggan, kemudian kepemimpinan ya. Kepemimpinan juga, contohnya semua coba diterapkan ke diri masing-masing. Setiap orang adalah minimum pimpinan untuk dirinya sendiri. Maka setiap orang tentunya harus mengenal dirinya, tahu siapa dia, dan tahu juga mau kemana ya. Nah, kalau kita tahu siapa kita, kita juga katakanlah kita harus satu orbit ya, satu komando tuh antara pikiran, perasaan, perkataan, niat, perbuatan ya. Semua harus satu komando. Nah, ini buat yang sederhananya ya. Kemudian nih keterlibatan anggota juga tentunya ya, jangan kita niatnya mau dan selalu melibatkan ya, jangan semuanya, intinya komunikasi dan musyawarah. Kemudian pendekatan proses tadi ya,
Ini kita otomatis kalau kita sudah menjalankan proses maka hasilnya akan ada ya. Kemudian improvement juga terukur sesuai sasaran. Nah, kemudian untuk fakta. Fakta itu apa sih? Apa bedanya fakta dan data? Oke, untuk mudahnya ini berkaitan bahwa fakta adalah data yang sudah diinterpretasi. Jadi kita punya data, kita interpretasikan, maka itu menjadi fakta. Nah, interpretasi ini bisa positif, bisa negatif. Nah, nanti menetapkan interpretasinya menggunakan apa, ini sesuai tadi berkaitan lagi dengan kepemimpinan. Ada penetapan kebijakan dan sasaran mutu. Baik, kemudian yang ketujuh adalah networking, silaturahmi ya. Ini sangat penting sekali. Ini juga banyak silaturahmi, panjang umur dan banyak rezeki ya. Di sini pun nanti banyak kita pekerjaan juga dimulainya dari teman-teman sendiri ya. Baik, nah ini buat ilustrasi kita bicara tentang fakta dan interpretasi ya. Ini ada gelas kosong, setengah isi, setengah kosong, dan gelas penuh ya. Jadi ada gelas yang kosong dan gelas yang berisi. Nah, ini tentunya bisa dibuat menjadi suatu data ya. Kalau ini gelasnya katakanlah 100 mililiter mililiter ya, maka setengahnya adalah 50. Ada 50 mililiter terisi, 50 mililiter kosong. Nah, kita bisa menginterpretasikan, waduh sialan, udah tinggal setengahnya. Benar nggak? Benar statement itu ya. Sama juga dengan kalau kita mengucapkan, alhamdulillah masih ada setengahnya. Ya. Terus apakah salah? Benar juga, dua-duanya benar. Terus jadinya sialan dan alhamdulillah apakah sama? Tentunya tidak ya. Inilah tadi penetapan bahwa kita harus kepemimpinan itu tadi ada penetapan kebijakan ya. Jadi tentunya kita menginterpretasi harus yang berdasarkan optimis, harus berdasarkan bersyukur ya. Jadi selalu harus alhamdulillah masih setengahnya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan lagi. Baik, jadi kalau misalnya ada perumpamaan tadi tentang gelas kosong, kosongkan gelasmu saat menerima sesuatu, dan kalaupun masih ada yang tersisa, pastikan itu keterbukaan. Jadi ini kita berkaitan dengan harus bisa menerima hal-hal yang baru, semua berdasarkan data yang ada. Say by the fact. Ini adalah basic dari pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Baiklah, saya cukupkan 7 prinsip manajemen mutu ini. Silahkan coba Anda implementasikan pada diri Anda sendiri. Kemudian coba buat tugas mandirinya, bagaimana Anda memaparkan dalam 7 slide yang menarik disertai dengan contoh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.